Assalamualaikum, selamat pagi trader. Untuk hari ini ya, hari Sabtu ini, mumpung hari libur, kita akan membahas satu teknik dengan menggunakan satu moving average. Untuk teknik ini beberapa kali sudah saya gunakan dan memang hasilnya sangat profitable ya. Asal kita benar-benar patuh pada aturan yang ada, kemudian kita konsisten dalam melaksanakannya, dan yang pasti adalah gunakan money management Anda dengan benar. Oke rekan, di sini saya akan menggunakan satu indikator yaitu moving average 50. Di mana moving average 50 ini sangat bagus ya, atau sering dikenal oleh para trader. Dia juga menjadi sebuah titik pantul atau menjadi sebuah support atau bahkan juga menjadi resisten. Oke, gimana cara menggunakannya? Kita akan langsung praktek. Oke trader, sebelumnya untuk yang belum subscribe silakan Anda subscribe agar Anda tidak tertinggal informasi dari channel ini. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih Anda sudah bersama kami membangun channel ini. Oke, kita akan mulai dari awal. Kita akan pasang moving average-nya. Untuk di sini kita melakukan dengan Android ya. Karena menurut saya selama ini melakukan atau bertrading dengan menggunakan Android, karena untuk mendapatkan profit besar menurut saya tidak perlu menggunakan modal yang besar. Oke, di sini Anda tekan. Nah, di sini ada logo merah, ada ya F kecil, Anda klik. Di sini kemudian di sini saya sudah memasang fraktal dan parabolik. Di sini Anda menambahkan F plus, F kecil di sini Anda pilih moving average. Anda ganti 50. Oke. Untuk metode prediksi adalah close. Warna terserah Anda. Oke, ini di sini saya gunakan merah, saya beri 2 pixel. Selesai. Nah, di sini nampak ya untuk moving average 50-nya. Nah, di sini nampak moving average 50. Oke, jadi untuk transaksinya bagaimana? Secara umum ya, secara umum yang kita lakukan seperti ini. Yang pertama kita harus tahu tren dulu ya. Kita harus tahu tren. Di sini maksudnya seperti untuk MA50 ini dia cenderung ke atas atau ke bawah. Oke. Jika dia condong miring ke bawah, berarti dia adalah trennya adalah bearish atau turun atau downtrend. Jika ke atas seperti ini, dia berarti uptrend. Oke, jadi Anda tinggal perhatikan saja di mana atau bagaimana bentuk dari indikator ini. Oke rekan-rekan, kemudian bagaimana cara kita melakukan transaksinya? Nah, di sini rekan-rekan bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita bisa membuat garis bantuan ya, garis bantuan, atau kita bisa membuat trendline seperti yang kemarin ya, seperti materi yang kemarin seperti ini. Karena ini adalah uptrend, maka kita akan buat seperti ini. Kita akan buat garis naik. Oke, di sini kita dapatkan. Kita buat trendline bawah. Oke, seperti ini sudah terpasang ya. Nah, di sini kita untuk mengetahui trend line ya, mengetahui tren, kita pasang trend line seperti ini bisa, atau kita melihat bentuk dari moving average 50 ini. Nah, bagaimana cara kita bertransaksi? Seperti ini rekan-rekan ya.
Yang pertama kita akan melihat di mana garis ini, di mana garis trendline ini, yang atas kita gunakan sebagai garis support, yang bawah adalah garis support yang bawah ini ya, yang atas adalah garis resisten Anda. Di sini adalah take profit Anda, di sini adalah stop loss Anda. Oke, jadi antara trendline dan moving average di sini dia akan saling support. Cara OP bagaimana? Nah, seperti ini rekan-rekan. Kita melihat ketika dua fraktal ya seperti ini, dua fraktal dia sudah menunjukkan panah yang dia semakin ke atas panahnya, maka kita bisa paling tidak minimal 2 atau 3 fraktal dia menunjuk ke atas, maka dia akan semakin kuat untuk trennya. Nah, oke, bagaimana untuk kita OP-nya? Yang pertama, untuk aman kita akan mencari aman dulu. Seperti saya katakan tadi bahwa di mana garis MA ini ya berguna juga sebagai titik open atau titik entry Anda. Jadi bukan kita ketika dia menembus, tidak, bukan itu teknik yang saya gunakan, tetapi seperti ini rekan-rekan ya. Ketika dia naik kita fokus pada uptrend. Nah, yang kita cari yang bagaimana? Yang pertama seperti ini, ketika dia naik memantul kemudian dia turun dia menyentuh MA50 ya. Maka di sini ya, di sini kan sebelumnya MA-nya di sini ya. Maka di sini kita pending order buy limit, atau ketika dia di sini dia mulai menembus di sini, kita bisa buy stop di sini ya. Kita bisa buy stop di sini. Jadi ketika dia memantul, kita akan mendapatkan profit. Ya, take profitnya di mana? Nah, karena di sini kemarin kita sudah mendapatkan dua puncak atau dua fraktal yang semakin tinggi, maka kita sudah bisa membuat garis trend lainnya. Ya, maka kita bisa letakkan, dan di sini kita meletakkan buy limitnya. Oke. Nah, di sini kemudian kita cari support ya, kita cari support terdekat di sini. Anda bisa letakkan stop loss di sini di bawah fraktal. Oke. Nah, kemudian Anda ukur seperti ini. Katakanlah candle hari ini ya, dia naiknya sampai di mana? Berarti dia akan naik sampai di sini. Nah, di sini kita akan take profit di titik ini. Ya, di garis resisten. Oke, di garis resisten, atau di sini Anda cari, nah di sini Anda boleh take profit di sini ya, di area ini ya, di support terdekat atau di gunung terdekat. Oke, di support terdekat Anda bisa take profit. Jadi stop loss bisa Anda ketika garis sudah Anda buat. Oke, maka anggap aja di hari ini belum terjadi ya, di garis ini belum terjadi, maka Anda mencari stop lossnya, Anda mencari support terdekat, yaitu di sini. Anda pasang SL di sini. Take profitnya di mana? Anda boleh di garis trend line ini ya, di garis trend line ini. Oke, jadi karena dia sudah ada dua puncak di sini, jadi kita bisa membuat garis, dan di sini akan ketemu ya, akan ketemu puncaknya, dan di situ rekan-rekan bisa take profit ya, bisa take profit. Dan ini Anda lihat di sini Anda mendapatkan profitnya. Jadi ketika Anda take profit di sini ya, sesuai dengan garis, maka di sini Anda sudah mendapatkan profitnya. Dan stop loss Anda tadi di sini. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa dia akan menembus atau berbalik arah? Seperti ini rekan, bila dia ternyata turun ya, kita sudah buat garis trend line-nya ya. Seperti ini, garis trend sudah terbuat karena sudah ada dua lembah. Garis trend line terbuat, di sini sudah ada moving average, ternyata dia menembus ya, kemudian menembus moving average ya.
satu candle seperti ini ya. Dia menembus satu candle, kemudian muncul satu candle baru. Ternyata ada satu candle baru, maka di situ Anda bisa transaksi sell ya. Satu candle baru sell ya, satu candle bearish Anda bisa transaksi sell. Oke rekan, sama juga seperti di sini ya. Kalau kita lihat, nah di sini setelah turun, di sini menunjukkan bahwa adanya kenaikan, dia mulai naik. Ketika kita buat garisnya di sini, dua titik fraktal di atas dia mulai naik, dua lembah ini dia juga mulai naik, berarti akan mulai ada perubahan tren. Nah, di sini nampak bahwa dia sudah menembus ya, di sini sudah menembus dan kita belum OP. Kenapa kita belum OP? Karena kita menunggu garisnya satu candle buy menembus, kemudian close dan dia membentuk candle buy yang baru ya, membentuk candle buy baru. Nah seperti ini, dan kita OP bagaimana setelah mereka memantul seperti ini ya. Mereka mendapatkan candle baru ya setelah close ya, dia close di atas satu candle, kemudian dia memantul. Anda bisa open posisi buy kembali ya, seperti ini. Dan juga kita lihat juga di sini ya. Nah seperti ini ya. Jadi ketika dia memantul, ketika dia memantul, kemudian kita baru open posisi. Ketika dia memantul, kemudian ada satu candle lagi, baru kita open posisi ya. Nah seperti ini ya rekan-rekan ya. Dia memantul, kita open posisi, kita open posisi di sini, kita ambil take profit dari di sini ya, yang terdekat ya. Oke, mungkin kita akan mendapatnya tidak banyak ya, tapi itulah forex. Kita perlahan-lahan, jangan serakah, nanti suatu saat kita pasti akan bertemu dengan yang seperti ini ya, karena tidak semuanya akan sideways seperti ini. Ada kalanya seperti ini, ketika dia turun menembus MA50, kita belum OP dulu. Setelah satu candle close, kemudian muncul satu candle baru. Apabila candle ini kemudian turun dan memantul ya, naik, kemudian memantul kembali turun, di sini saatnya kita open posisi dengan stop loss, di mana stop loss kita cari resisten tertinggi, resisten terdekat seperti ini ya. Resisten terdekat seperti ini kita bisa pasang stop loss di sini. Oke rekan-rekan, itu adalah cara menggunakan MA50. Dan MA50 ini juga bisa rekan-rekan tambah atau rekan-rekan gabung dengan menggunakan MA yang lebih besar seperti MA200, MA100. Untuk apa? Untuk mengetahui tren besarnya. Sama juga dengan MA50, katakanlah kita akan menambah MA100 di sini ya, yang sering digunakan oleh banyak trader. Salah satunya MA100 di sini, eksponensial close. Warna kita ganti warna biru. Nah, kita hapus trendline-nya. Nah, seperti ini rekan. Jadi kita juga bisa menambahkan dengan MA yang lebih besar, yang biasa atau paling banyak digunakan oleh para trader adalah MA100 ya, sebagai alat bantu. Kenapa seperti itu? Anda lihat di sini ya. Dimana di sini ketika MA50 tertembus ya, MA50 tertembus ya. Nah, di sini dia masih berada di tengah-tengah ya untuk candlenya. Jadi kadang atau sering membuat kita ragu untuk mengambil keputusan. Jadi bisa dibantu dengan MA100 seperti ini. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah ketika selama
candle ini atau harga di atas MA 100, maka Anda fokus pada buy. Transaksinya bagaimana? Transaksinya seperti ini. Ketika dia memantul, dia turun, ya kan, dia menyentuh MA 100, dia memantul, maka Anda transaksi buy. Oke, sama seperti di sini. Ketika dia turun, memantul, ternyata dia tidak sanggup menembus MA 100, maka Anda transaksi buy. Kemudian stop lossnya di mana? Nah, stop loss cari support terdekat ketika Anda buy. Setelah ketemu di sini ya, ini adalah supportnya. Kemudian take profitnya di mana? Anda cari. Nah, di sini anggap aja tadi ini belum ada ya, maka Anda take profit di sini. Oke, di support terdekat, support atau gunung atau puncak terdekat. Oke, sama seperti di sini rekan-rekan. Nah, ketika dia turun, dia kemudian naik, tapi selama dia kondisi masih ada di bawah MA 100 dan MA 50, maka kita fokus pada transaksi sell karena trennya masih bearish. Bagaimana cara transaksinya? Seperti ini. Memantul, ya kita transaksi buy. Ya memantul di sini kita transaksi buy. Oke, di sini dia memantul, kita transaksi buy. Oke. Untuk SL-nya di mana? Nah, SL ketika di sini kita tidak menemukan, Anda boleh mengambilnya di sini ya. Anda boleh mengambil di sini karena teknisnya adalah Anda mengambil support terdekat apabila transaksi Anda sell. Oke. Oke rekan-rekan, itu yang bisa saya sampaikan, saya berikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih atas like-nya. Dan silakan Anda share kepada rekan-rekan trader yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan informasi ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.